Pernahkah kamu memergokinya menatapmu saat dia pikir kau tak menyadari sedikit perubahan dalam suaranya saat dia hanya berbicara padamu? Alam bawah sadar tidak berbohong. Meskipun kata-katanya mungkin hati-hati, jiwanya telah membuat pilihan dan itu adalah kamu. Bagaimana jika kukatakan padamu bahwa pria yang terkadang membingungkanmu dengan sinyal campur aduknya sebenarnya lebih mencintai daripada yang ia sadari? Carl Jung menemukan bahwa emosi terdalam kita melewati pikiran sadar kita sepenuhnya, menampakkan diri melalui perilaku halus yang tidak dapat kita kendalikan. Ketika jiwa seorang pria mengenali jiwamu, tubuhnya mengkhianati apa yang belum diakui bibirnya. Kebanyakan wanita salah mengira diam sebagai ketidakpedulian, padahal kenyataannya mungkin sebaliknya. Bentuk cinta yang paling autentik tidak mengumumkan dirinya dengan gerakan besar. Itu mengubah seluruh dunianya dengan cara yang tidak kalian berdua sadari sepenuhnya sampai sekarang. Ini adalah tanda-tanda yang tidak salah lagi bahwa jiwanya telah memilihmu. Bahkan jika pikirannya belum menyusul, pria yang mungkin membingungkanmu dengan diamnya, dengan sikapnya yang jauh, atau dengan kedekatannya yang tiba-tiba, mungkin jauh lebih mencintaimu daripada yang dibayangkannya sendiri. Karena cinta tidak selalu masuk melalui logika atau kata-kata yang jelas. Terkadang itu menyaring melalui mimpi, melalui cara dia melihatmu ketika dia tidak memperhatikan, melalui bagaimana perilakunya berubah denganmu dan hanya denganmu. Jung berkata bahwa apa yang tidak dibuat sadar terwujud dalam hidup sebagai takdir. Dan itu juga berlaku untuk cinta jika dia belum menyadari apa yang dia rasakan. Jiwanya sudah bertindak untuknya. Jadi, bagaimana Anda bisa tahu jika dia benar-benar jatuh cinta? Sinyal apa yang diberikan alam bawah sadarnya padamu? Hatinya, emosinya yang terdalam, bahkan jika dia tidak mengatakannya secara terbuka. Ini bukan analisis yang dangkal. Saya tidak akan berbicara kepada Anda tentang pesan teks atau klise romantis. Kita akan mempelajari apa yang disebut Jung sebagai simbol jiwa ke dalam bagaimana seorang pria mengekspresikan dirinya ketika ada sesuatu di dalam dirinya yang bergetar setiap kali dia dekat, bahkan jika dia sendiri tidak sepenuhnya memahaminya. Sebelum kamu melangkah lebih jauh dalam mencoba memahami seseorang, ada satu hal penting yang perlu kamu sadari. Jangan hanya menunggu tanda yang megah. Banyak dari kita terlalu sibuk menantikan deklarasi cinta yang lantang, janji manis yang menggema, atau gestur-gestur besar yang terlihat dari luar. Kita mengira cinta sejati akan datang dengan trompet dan sorotan cahaya. Tapi justru karena terlalu sibuk menunggu yang spektakuler, kita sering melewatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu perubahan dalam dunia batin seseorang saat kamu masuk ke dalam hidupnya. Cinta sejati, seperti yang dikatakan oleh Carl Jung, bukanlah sesuatu yang bisa dipilih atau dirancang dengan logika. Ia bukan keputusan sadar seperti memilih makanan di restoran atau merancang masa depan dengan kalkulasi. Cinta yang dalam muncul sebagai kekuatan yang liar dan tak terhindarkan, sebuah arus tak terlihat yang perlahan meluruhkan lapisan-lapisan perlindungan yang kita bangun selama hidup. Dan ketika itu terjadi, seseorang mulai berubah dari dalam, seringkali tanpa sadar. Ia menjadi versi dirinya yang bahkan ia sendiri belum pernah kenali sebelumnya. Dalam filsafat Timur, khususnya Taoisme, ada konsep Wu Wei, bertindak tanpa usaha yang dipaksakan. Dan cinta sejati bergerak seperti itu. Ia tidak memaksa, tidak mengatur, tidak mencoba mengendalikan. Ia hanya ada, hadir, dan mengalir. Ketika cinta menyentuh seseorang, khususnya seorang pria, dia tidak langsung tahu harus berkata apa. Tapi kamu bisa melihatnya dari bagaimana energinya mulai bergeser. Dan ini bisa kamu amati dari hal-hal paling kecil. Inilah tanda-tanda yang harus kamu perhatikan. Bukan kata-kata, tetapi perubahan-perubahan halus yang datang dari dalam jiwanya. Tanda pertama, dan salah satu yang paling dalam, adalah perubahan dalam cara dia memperhatikanmu. Ini bukan perhatian yang norak, yang dibuat-buat hanya untuk menarik perhatianmu kembali. Bukan juga perhatian yang penuh upaya dan niat tersembunyi. Tapi sesuatu yang lebih tulus, perhatian yang tumbuh karena ada getaran dari dalam dirinya yang terhubung dengan kehadiranmu. Dia mulai memperhatikan hal-hal yang tidak kamu ucapkan. Mungkin kamu bilang kamu baik-baik saja,
tapi dia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang belum kamu ungkapkan. Mungkin kamu mengganti gaya rambut dan kamu tidak bilang apa-apa, tapi dia tahu ada yang berbeda. Dia mendengarkan bukan hanya dengan telinga, tapi juga dengan hati. Suaramu terdengar sedikit berubah dan dia menangkap itu. Karena perhatian seperti ini tidak datang dari logika, tapi dari resonansi jiwa. Dalam filsafat Stoik, Marcus Aurelius berkata bahwa kita tidak bisa mengendalikan dunia luar, tapi kita bisa mengamati dan memahami reaksi batin kita. Ketika seorang pria mulai memperhatikanmu secara mendalam, itu bukan karena dia berusaha menjadi romantis, tetapi karena dia merespons sesuatu dalam dirinya yang tersentuh olehmu. Perhatian itu bukan produk dari strategi, tetapi buah dari kesadaran batin yang sedang tumbuh. Kamu akan melihat bahwa dia mulai mengingat hal-hal kecil. Di waktu-waktu tak terduga, dia menyebut namamu, mengingat percakapan yang kamu anggap sepele, atau menanyakan sesuatu yang pernah kamu katakan dengan nada lalu. Dia mungkin muncul tanpa alasan jelas, tanpa motif tertentu. Tapi bukan karena dia bosan atau tidak ada kerjaan, melainkan karena pikirannya, bahkan tanpa dia sadari, sering kembali kepadamu. Dan ini bukan bentuk obsesi atau ketergantungan seperti yang sering digambarkan dalam cerita romantis yang dramatis. Ini adalah bentuk lain dari ketertarikan yang lebih halus, lebih spiritual. Dalam psikologi Jungian, ini disebut proyeksi, di mana seseorang memproyeksikan elemen-elemen jiwa yang belum tersadari ke orang lain sebagai cara untuk menemukan dirinya sendiri. Jadi jika dia datang kembali kepadamu, bukan karena dia membutuhkanku secara impulsif, tapi karena jiwanya merespon sesuatu yang tak terjelaskan. Eksistensialis seperti Kierkegaard pernah berkata bahwa cinta bukanlah sekadar perasaan hangat, tetapi sebuah lompatan eksistensial. Sebuah risiko yang mengubah cara seseorang melihat dunia. Dan ketika seorang pria telah menyentuh titik itu, kamu akan tahu, bukan dari kata-katanya, tetapi dari caranya mengamati kehadiranmu, dari caranya melihatmu bukan sebagai wanita yang ia sukai, tapi sebagai seseorang yang secara misterius mengguncang realitas dalam dirinya. Jadi buka intuisi dan kesadaranmu. Rasakan energinya, bukan hanya tindakan luarnya. Perhatikan getaran halus yang muncul ketika kamu bersamanya. Karena cinta sejati jarang datang dengan suara keras. Ia datang sebagai bisikan dalam hati, sebagai getaran yang menyentuh bagian terdalam dari siapa kita sebenarnya. Dan itulah yang paling penting untuk dikenali. Tanda kuat berikutnya yang perlu kamu perhatikan bukan datang dari kata-kata yang diucapkan atau rencana yang dibuat dengan sadar. Tanda itu muncul dari sesuatu yang lebih subtil, lebih halus, tetapi jauh lebih dalam, yaitu bagaimana seorang pria mulai berubah saat ia berada di hadapanmu. Perubahan ini bukan dalam bentuk pertunjukan atau perilaku yang dimanipulasi. Ini bukan tentang menjadi versi terbaik dari dirinya untuk mengesankanmu. Justru sebaliknya, ini adalah tentang bagaimana dia perlahan mulai membiarkan lapisan-lapisan pelindungnya luruh satu demi satu hanya di hadapanmu. Ada banyak pria yang bisa bersikap sama kepada siapapun. Mereka bisa menjadi menyenangkan, sopan, atau bahkan romantis dengan cara yang tampak seragam dan konsisten. Tapi ketika seorang pria benar-benar tersentuh oleh seseorang, ketika energimu mengetuk pintu jiwanya, akan ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Dia bisa menjadi lebih canggung, lebih gugup, atau lebih pendiam. Tapi bukan karena dia tidak tahu harus berbuat apa, melainkan karena dia sedang menghadapi versi dirinya yang belum pernah muncul sebelumnya. Dalam filsafat eksistensialisme, khususnya dalam pemikiran Martin Heidegger, ada istilah ketelanjangan eksistensial. Momen ketika kita menyadari bahwa keberadaan kita terungkap secara utuh dan tanpa filter. Cinta sejati bisa menjadi pemicu dari ketelanjangan ini. Dan ketika seorang pria mencintai secara otentik, dia tidak tampil sempurna. Sebaliknya, dia menjadi lebih manusiawi. Dia membuka sisi-sisi dirinya yang rentan, sisi-sisi yang tidak pernah ia tunjukkan di hadapan dunia. Jika kamu menyadari bahwa hanya di hadapanmu dia menurunkan kewaspadaan, bahwa dia membiarkan dirinya diam bersamamu tanpa merasa canggung, maka itu adalah tanda bahwa dia merasa aman. Keheningan itu bukan keheningan yang kosong, tapi keheningan yang mengandung. Sebuah ruang batin tempat dua jiwa bisa saling hadir tanpa harus berbicara.
Dalam tradisi Zen ada ungkapan, diam adalah bahasa cinta yang terdalam. Dan dalam diam itulah pria ini sedang berbicara kepadamu melalui kehadirannya yang penuh. Carl Jung pernah mengatakan bahwa apa yang benar-benar dicintai oleh jiwa akan secara naluriah dilindungi. Maka, jika pria ini mulai menunjukkan perhatian yang tampaknya berlebihan, bukan dalam bentuk dominasi atau kontrol, tapi dalam bentuk kekhawatiran yang lembut, itulah salah satu manifestasinya. Ia mungkin bertanya, apakah kamu sudah makan? Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu aman saat pulang malam? Ini bukan tentang menjadi pahlawan atau mendapatkan perhatian. Ini adalah reaksi batin yang muncul tanpa disuruh. Sebuah dorongan untuk melindungi, bukan karena dia harus, tapi karena dia tidak bisa tidak melakukannya. Dalam filosofi Stoik, ada konsep tanggung jawab yang lahir dari hubungan antar manusia yang mendalam. Duty without attachment, yaitu perasaan tanggung jawab terhadap orang lain, bukan karena kita ingin sesuatu darinya, tetapi karena kebajikan dan nilai kita sendiri menuntunnya ke sana. Pria ini, ketika mencintai secara diam-diam, mulai merasakan semacam tanggung jawab emosional terhadapmu. Bukan karena kamu lemah atau membutuhkannya, tetapi karena kamu telah menjadi bagian dari keseimbangan batinnya. Dan inilah kebenaran yang lebih besar, ketika seorang pria mulai merawatmu secara diam-diam, ketika dia menawarkan pengabdian yang tidak diumumkan, ketika dia hadir dalam keheningan yang bermakna, itu bukan karena dia sedang memikirkan rencana besar. Itu karena jiwanya telah diam-diam memeluk kehadiranmu. Bahkan jika pikirannya belum mengejarnya. Bahkan jika bibirnya belum mengakuinya. Bahkan jika kesadarannya masih bersembunyi dari kenyataan itu. Hatinya sudah lebih dulu tahu. Mungkin dia belum pernah mengatakan bahwa dia mencintaimu. Mungkin belum ada janji, belum ada rencana masa depan. Tapi perhatikan bagaimana tubuhnya berbicara. Lihat bagaimana dia memandangmu ketika orang lain memujimu. Apakah ada sorot bangga, senyum tulus, atau bahkan kelegaan yang tidak dia sadari? Dan sebaliknya, ketika ada kritik, apakah ada perubahan dalam ekspresi wajahnya? Seolah-olah dia ingin melindungimu, meskipun tidak ada yang bisa ia katakan. Jung juga mengajarkan bahwa alam bawah sadar memiliki bahasanya sendiri. Bahasa yang tidak mengenal logika atau tata bahasa, tetapi bekerja melalui simbol, intuisi, dan reaksi spontan. Dan cinta sejati seringkali lahir di wilayah itu. Tempat di mana emosi datang sebelum kata-kata. Jika kamu melihat bahwa seorang pria bereaksi secara naluriah terhadap hal-hal yang menyangkutmu, itu karena sesuatu di dalam dirinya sudah mengidentifikasi kamu sebagai sesuatu yang berharga. Bukan karena dia ingin, tapi karena bagian terdalam dari dirinya telah memutuskan demikian. Jadi jika kamu merasa setiap kata ini berbicara kepadamu, jika kamu telah melihat tanda-tanda ini di mata seseorang, jangan abaikan. Jangan biarkan kebingungan dari permukaan membuatmu mengabaikan apa yang sedang terjadi jauh di dalam. Karena yang terjadi di balik diamnya seringkali lebih besar, lebih dalam, dan lebih jujur daripada semua kata yang bisa diucapkan. Dan kisah ini belum berakhir, karena tanda-tanda cinta sejati tidak berhenti di sana. Masih ada getaran-getaran lebih halus yang menanti untuk dikenali. Tetaplah bersamaku, dan kita akan menjelajahi lapisan berikutnya, di mana cinta tidak lagi hanya terasa, tapi mulai menyentuh inti dari siapa kita sebenarnya. Tanda jelas lainnya ada dalam usahanya. Ketika seseorang merasakan sesuatu yang nyata bagi kamu, mereka berusaha bahkan dalam hal-hal kecil. Itu tidak harus sesuatu yang spektakuler. Itu bisa dalam cara dia mendengarkan kamu, dalam cara dia mengingat hal-hal yang kamu katakan dahulu kala, dalam cara dia menyesuaikan waktunya, bahkan dalam cara dia meminta maaf ketika dia merasa tidak setara. Upaya diam itu mengungkapkan lebih dari 1000 kata. Karena seseorang yang tidak merasakan apa-apa tidak bergerak, tetapi seseorang yang mencintai, bahkan jika mereka tidak memahaminya, membuat ruang. Bukan karena kewajiban untuk tidak membuat kamu terkesan, tetapi karena dunia batinnya telah mengatur ulang dirinya sendiri untuk memasukkan kamu. Dan inilah sesuatu yang sangat sedikit orang perhatikan. Ketika seorang pria sangat tersentuh oleh kehadiranmu, dia mulai berubah, bahkan ketika kamu tidak. Rutinitasnya berubah.
Pikirannya menjadi lebih tidak menentu. Dia mungkin tampak terganggu, lebih reflektif, lebih gelisah. Seolah-olah ada sesuatu yang diaktifkan dalam dirinya. Dan dia tidak tahu mengapa, tetapi kamu ada di sana. Hadir dalam pikirannya, dalam emosinya, dalam apa yang sebelumnya otomatis dan sekarang tidak. Jung berbicara tentang kekuatan yang dimiliki figur internal untuk mengubah individu, bahkan tanpa kontak fisik, dan kamu tanpa mencarinya telah menjadi figur yang menghuni interiornya. Bahkan jika dia tidak mengatakannya, bahkan jika dia menyangkalnya, kamu sudah ada di sana. Itulah mengapa kamu tidak boleh terbawa oleh permukaan. Banyak pria diam tentang apa yang mereka rasakan, bukan karena kurangnya emosi, tetapi karena sulit bagi mereka untuk menerjemahkan bahasa jiwa ke dalam bahasa logika. Dan disitulah kamu, jika kamu penuh perhatian, dapat melihat lebih jauh. Kamu dapat melihat apa yang belum dia temukan, bahwa hatinya telah membuat keputusan. Tetaplah, karena ada lebih banyak tanda yang mengungkapkan cinta yang diam tetapi kuat ini. Dan ketika kamu memahami semuanya, kamu akan melihat gambaran lengkapnya, yang mungkin akan mengubah cara kamu memahami cinta selamanya. Ada transformasi yang terjadi di hati seorang pria yang sedang jatuh cinta yang jarang diperhatikan pada awalnya. Lambat, hampir tak terlihat, tetapi sangat kuat. Transformasi itu terwujud ketika dia mulai mengesampingkan sikap-sikap tertentu yang sebelumnya menjadi bagian dari kehidupan sehari-harinya. Mungkin sebelum dia menghindari komitmen, mungkin dia selalu menjaga jarak emosional dari orang lain. Atau mungkin dia hanya hidup dalam semacam individualisme yang nyaman, tetapi sejak kamu ada di sekitar, ada sesuatu yang mengguncangnya dari dalam. Hanya memikirkan dirinya sendiri tidak lagi cukup. Dia mulai membuka ruang mental dan emosional yang sebelumnya tidak ingin dia serahkan. Dan dia tidak melakukannya sebagai pengorbanan. Dia melakukannya hampir tanpa menyadarinya, seolah-olah jiwanya beradaptasi dengan realitas baru yang memanggilnya dari kedalaman. Perhatikan apakah dia mulai berbagi denganmu bagian-bagian hidupnya yang tidak ia tunjukkan kepada siapapun sebelumnya. Saya tidak berbicara tentang detail yang jinak, tetapi fragmen-fragmen intim dari sejarahnya, ketakutannya, kesalahannya, mimpinya yang paling tersembunyi. Ketika seorang pria terhubung denganmu pada tingkat itu, dia mulai menunjukkan kemanusiaannya tanpa filter. Bukan karena dia ingin kamu melihatnya sebagai orang yang sempurna, tetapi karena dia mulai percaya dengan cara yang belum pernah dia alami. Pada saat itu bukan lagi penaklukan, tidak lagi permainan rayuan. Itu adalah penyerahan diri. Dan penyerahan diri itu, meskipun mungkin tampak kecil, adalah bukti terbesar bahwa sesuatu di dalam dirinya telah berubah. Jung mengklaim bahwa jiwa membutuhkan cermin untuk mengenal dirinya sendiri, dan kamu dengan kehadiranmu menjadi cermin itu. Dia mulai melihatmu, dan pada saat yang sama, dia mulai melihat dirinya sendiri dengan cara yang berbeda. Ada detail halus yang seringkali terlewatkan oleh banyak orang, tanda-tanda lembut yang hanya bisa ditangkap oleh hati yang hadir. Salah satunya adalah bagaimana seorang pria merespons emosi terdalammu. Ini bukan tentang respons yang sempurna, bukan tentang memberikan nasihat yang bijak atau solusi yang cepat, tapi tentang bagaimana kehadirannya bergeser ketika suasana batinmu berubah, tentang bagaimana energinya ikut menyelami samudera jiwamu tanpa perlu tahu cara berenang di dalamnya. Karena kenyataannya, tidak semua orang tahu bagaimana menangani emosi orang lain. Banyak yang mundur saat melihat air mata. Banyak yang bingung saat menghadapi keheningan sedih. Tapi ketika seorang pria benar-benar terhubung denganmu pada tingkat batin yang lebih dalam, tanpa ia sadari, ia mulai menyelaraskan dirinya secara emosional. Ia bukan hanya hadir secara fisik, tapi juga secara vibrasional. Ada keselarasan yang terjadi bukan karena ia menginginkannya, tetapi karena jiwanya mengenali panggilanmu. Kegembiraanmu menjadi cahayanya. Ia mungkin tidak selalu tertawa keras, tetapi matanya akan bersinar karena kamu bersinar. Kesedihanmu membuatnya resah, bukan karena kamu merepotkannya, tapi karena dia tak bisa tenang saat kamu tidak damai. Bahkan ketika dia tidak tahu harus berkata apa, tubuhnya berbicara. Ia mungkin mendekat, duduk di sampingmu, tidak mengatakan apapun,
tapi kehadirannya terasa seperti pelukan diam yang memeluk jiwamu. Suaranya bisa menjadi lebih pelan, langkahnya lebih perlahan, geraknya lebih hati-hati, seolah seluruh dirinya sedang memeluk perasaanmu dengan tenang. Itu adalah bahasa cinta yang tidak terucapkan. Salah satu bahasa paling jujur yang lahir dari keinginan mendalam untuk menyertai seseorang, meski tak tahu caranya. Dalam kebudayaan Timur, khususnya dalam ajaran Tao, ada keindahan dalam Wu Wei, melakukan tanpa memaksa, hadir tanpa mencampuri. Dan inilah yang dilakukan pria ini saat ia mencintai dari kedalaman. Ia hadir di tengah badaimu, bukan untuk menghentikannya, tetapi untuk menjadi batu karang tempat kamu bisa bersandar. Namun mungkin tanda yang paling kuat dari semuanya muncul saat kamu tidak ada. Saat kehadiranmu menjadi ingatan dan bayanganmu hidup di antara pikirannya. Perhatikan apa yang terjadi ketika kamu tidak berada di dekatnya. Apakah kamu tetap ada dalam ceritanya? Apakah dia menyebut namamu tanpa sadar, menyimpan sesuatu yang ingin dia bagi hanya denganmu? Atau tiba-tiba mengingatmu saat sesuatu yang kecil mengingatkannya padamu? Jika kamu muncul dalam pikirannya, bahkan ketika dia tidak perlu memikirkanmu, itu adalah tanda bahwa kamu sudah tinggal di dunia batinnya. Karena yang bertahan dalam ketidakhadiran jauh lebih kuat daripada yang terlihat dalam kehadiran. Itulah cinta yang melampaui penglihatan fisik, cinta yang sudah tumbuh di dimensi batin, di wilayah tanpa bentuk namun penuh makna. Cinta seperti ini tidak datang dengan kepastian atau deklarasi yang megah. Ia datang sebagai gelombang lembut yang terus-menerus menghampiri pantai hatimu. Ia datang sebagai perhatian kecil yang konsisten, sebagai kehadiran dalam ketiadaan, sebagai penyertaan diam dalam keputusan-keputusan yang ia buat. Ia mempertimbangkanmu bahkan dalam hal-hal yang tidak kamu tahu. Pendapatmu mulai menjadi salah satu referensi batinnya. Bukan karena dia ingin membuatmu senang, tetapi karena dia tidak bisa mengabaikan pengaruhmu. Karena kamu sudah menjadi bagian dari keseimbangan hidupnya. Inilah cinta yang tidak bisa ditahan meski belum diakui. Jenis cinta yang tidak lahir dari kebutuhan, tetapi dari resonansi. Bukan tentang ketergantungan, tetapi tentang harmoni. Ia mungkin tidak memintamu untuk tinggal, tetapi dia gelisah saat kamu jauh. Dia mungkin tidak merencanakan masa depan bersamamu secara eksplisit, tapi setiap langkah kecilnya terasa menuju ke arahmu. Jung mengatakan bahwa alam bawah sadar tidak hidup dalam logika atau waktu. Maka ketika cinta sudah tertanam di sana, ia akan muncul dalam dorongan tak terduga, dalam keputusan yang tampaknya acak, dalam ketertarikan yang tidak bisa dijelaskan. Jika kamu memperhatikan bahwa pria ini muncul kembali setiap kali kamu mencoba melupakannya, jika kamu menyadari bahwa dia mencarimu bukan karena dia membutuhkan jawaban, tapi karena kehadiranmu adalah keseimbangan baginya, maka itu bukan kebetulan, itu adalah panggilan jiwanya. Dan ketika jiwa sudah bicara, tidak ada logika yang bisa membungkamnya. Semua ini bukan tentang membaca pikiran, ini tentang membaca jiwa, tentang merasakan pesan yang tidak diucapkan, tapi hadir dengan kuatnya. Cinta sejati tidak selalu datang dalam bentuk kata-kata. Seringkali ia datang sebagai keheningan yang menyentuh, sebagai perhatian yang tampak biasa tapi mengandung segalanya, sebagai perubahan kecil dalam cara seseorang melihatmu, menyebut namamu, atau merindukanmu. Tanpa tahu alasannya, tetaplah bersamaku, karena kita belum selesai. Masih ada tanda-tanda yang lebih dalam. Tanda-tanda yang hanya bisa dikenali oleh mereka yang benar-benar hadir. Karena cinta sejati, ketika tak bisa lagi ditahan, akan menemukan jalannya sendiri untuk menjadi nyata. Mungkin pada awalnya semua terasa biasa. Kamu tidak menyadari apa yang berubah. Tidak ada pengakuan eksplisit, tidak ada pernyataan cinta yang dramatis. Tapi jika kamu memperhatikan dengan hati yang hening, kamu akan melihatnya dari caranya mulai melibatkanmu dalam percakapannya tentang masa depan. Bukan sebagai formalitas, bukan untuk membuat kesan, tetapi karena ada sesuatu dalam dirinya yang mulai menimbang keberadaanmu sebagai bagian dari perjalanan hidupnya. Dia mulai bertanya pendapatmu, bukan karena dia ingin menyenangkanmu, tapi karena dia sungguh ingin tahu apakah visinya cocok dengan jiwamu, apakah langkah-langkahnya sejajar dengan arah hatimu. Kamu mungkin tidak merasa sedang diajak membuat keputusan besar, tapi kamu mulai hadir dalam perencanaannya.
dalam narasi masa depan yang dibentuknya. Dan itu bukan karena dia ingin menaruh beban harapan padamu. Itu karena dalam diam, kamu sudah menjadi kompas emosionalnya. Seseorang yang secara batin dia rasa pantas diajak berdiskusi tentang arah. Bukan karena kamu tahu semua jawaban, tetapi karena kehadiranmu membuatnya merasa tidak sendirian saat harus memilih. Pada saat itu, dia pun mungkin mulai membuka lapisan-lapisan dirinya yang rapuh. Dia mungkin menceritakan kegagalannya, keraguannya, ketakutan yang tidak pernah dia akui, bahkan pada dirinya sendiri. Dan ini bukan karena dia melihatmu sebagai tempat curhat atau karena dia kehilangan arah, tetapi karena di hadapanmu jiwanya merasa aman untuk telanjang, tanpa topeng, tanpa baju besi. Di hadapanmu dia bisa menjadi manusia seutuhnya, bukan hanya laki-laki yang harus kuat, tetapi juga jiwa yang terkadang goyah. Dan saat seorang pria sampai di titik ini, saat dia tidak lagi merasa harus mempertahankan citra tertentu, disitulah cinta sejati mulai tumbuh tanpa syarat. Karena cinta bukan dibangun dari kepastian, tetapi dari keberanian untuk menjadi rapuh tanpa takut ditinggalkan. Yang paling menyentuh bukanlah pengakuannya, tapi gerakan-gerakan kecil yang muncul dari alam bawah sadarnya. Bagaimana ia mulai membayangkan hidupnya dan kamu sudah termasuk di dalamnya. Tidak selalu terang-terangan, tidak selalu melalui kata-kata yang jelas. Tapi kamu akan tahu dari bagaimana dia berkata, "Suatu hari nanti aku ingin pergi ke tempat itu." Dan meski tidak disebut, kamu tahu kamu ada dalam gambaran itu. Ada tempat untukmu dalam imajinasinya. Ada ruang untukmu dalam masa depannya. Dan itu bukan karena kamu memintanya. Bukan karena kamu menuntutnya. Tapi karena jiwanya mulai mengatur ulang dunia internalnya agar bisa menyertakanmu di dalamnya. Ini bukan tentang membuatnya berkomitmen. Bukan tentang memaksanya memilih. Ini tentang bagaimana alam bawah sadarnya mulai memberi isyarat. Tentang bagaimana dia mulai menunjukkan, tanpa sadar atau sengaja, bahwa kamu bukan hanya seseorang yang hadir dalam waktunya, tetapi seseorang yang membentuk waktu itu sendiri. Ketika dia mulai menyesuaikan langkahnya, ketika kamu menjadi bagian dari keseimbangannya, maka apa yang kalian miliki bukan ilusi. Itu nyata. Bahkan jika dia belum mengatakannya, bahkan jika dia belum mengerti sepenuhnya mengapa kamu begitu penting baginya. Karena ketika jiwa telah memilih, sisanya hanyalah soal waktu. Dan seringkali jiwa jauh lebih jujur daripada kata-kata yang masih takut keluar dari bibirnya. Tetaplah bersamaku, karena perjalanan ini belum selesai. Ketika seorang pria mulai menatapmu seolah kamu adalah sesuatu yang tidak ingin dia lepaskan, bukan karena dia takut kehilangannya, tapi karena dia tahu itu berharga, kamu akan mulai melihat perubahan yang lebih halus. Bukan dalam bentuk lebih banyak pesan atau pelukan, tapi dalam bagaimana ia mulai menyusun ulang dunianya di sekitar kehadiranmu. Bukan secara dramatis, tetapi dalam ketenangan yang penuh arti. Kamu akan melihatnya dalam caranya menyesuaikan waktu, dalam bagaimana kamu menjadi prioritas bahkan tanpa dia mengatakannya. Mungkin dia lelah, mungkin harinya penuh tekanan, tapi dia tetap muncul, karena kehadiranmu bukan beban, kehadiranmu adalah napas. Dan disinilah cinta sejati menemukan bentuknya yang paling mendalam. Bukan dalam api yang membakar sesaat, tetapi dalam kedamaian yang terus hidup. Bukan dalam intensitas yang meledak-ledak, tetapi dalam ketenangan yang memberi ruang untuk tumbuh. Di hadapanmu, dia bisa berhenti berlari. Dia bisa bernapas. Dia bisa menjadi dirinya dan tetap merasa cukup. Dan ketika seorang pria mulai merasa damai di dekatmu, bukan hanya tertarik, bukan hanya tergila-gila, tetapi tenang, itulah saat dia mulai melihatmu, bukan sebagai persinggahan, tetapi sebagai rumah. Rumah yang tidak terbuat dari dinding atau atap, tetapi dari energi yang membuatnya merasa utuh. Dan ketika itu terjadi, perubahan yang lebih dalam mulai mengakar. Dia mulai terhubung denganmu bukan hanya secara emosional, tetapi juga secara spiritual. Dia mulai menyukai hal-hal yang kamu sukai. Bukan karena dia ingin menirumu, tetapi karena ada keindahan dalam menyatu. Dalam menemukan kebahagiaan bukan hanya di apa yang membuatnya bahagia, tetapi juga dalam apa yang membuatmu bergetar. Ini bukan kehilangan identitas. Ini adalah perluasan jiwa. Ketika cinta mulai beresonansi,
Batas antara aku dan kamu mulai mencair. Dan disitulah keintiman lahir, bukan dari kelekatan fisik, tetapi dari pengakuan diam-diam. Kamu bukan lagi sesuatu di luar diriku. Kamu sudah menjadi bagian dari semestaku. Perhatikan juga bagaimana dia membelamu saat kamu tidak ada. Mungkin kamu tidak mendengarnya, mungkin kamu tidak melihatnya, tetapi dalam percakapan kecil di saat-saat di mana kamu bahkan tidak hadir, dia mengambil posisi yang menguntungkanmu. Bukan karena dia ingin mendapatkan sesuatu darinya, tetapi karena di dalam dirinya, dia merasa bahwa melindungi kamu adalah bagian dari melindungi apa yang mulai dia cintai. Cinta tidak selalu berteriak. Terkadang itu hanya bertindak. Terkadang itu berbicara dalam gerakan yang tidak dilihat orang lain. Dan jenis cinta itu, jenis yang membela bahkan dalam diam, adalah yang paling kuat. Jadi jika dia melakukan ini, jika dia mengubah rutinitasnya tanpa menyadarinya, jika dia menjagamu dalam yang tak terlihat, jika dia memikirkanmu sebelum membuat keputusan penting, jangan abaikan itu. Kamu sedang menghadapi kebenaran emosional yang bahkan dia sendiri belum sepenuhnya pahami. Dan di sanalah bagian cinta yang paling murni lahir. Di bagian diri kita yang belum dikondisikan oleh rasa takut, oleh ketidaklogisan, atau oleh luka. Tetaplah di sini, karena kita akan mencapai tanda-tanda terdalam dari cinta yang tidak bisa lagi menyembunyikan dirinya. Dan ketika kita mencapai titik di mana semua tanda saling terkait, ketika kamu melihat ke belakang dan menyadari bahwa pria itu telah berubah tanpa menyadarinya, bahwa tindakannya, keheningannya, gerakannya yang paling sehari-hari berbicara lebih jelas daripada kata-kata apapun, disitulah kamu memahami hal yang paling penting. Cinta sejati tidak selalu menampilkan dirinya dalam bentuk yang memalukan. Tidak selalu datang dengan kembang api atau deklarasi yang sempurna. Terkadang ia datang dalam bentuk kehadiran yang konstan dari perhatian diam, kelembutan yang tidak membutuhkan saksi. Dan ketika seorang pria lebih mencintaimu daripada yang dia bayangkan, jiwanya telah membuat keputusan yang baru mulai dipahami oleh pikirannya. Jung mengajarkan kita bahwa alam bawah sadar tidak berbohong, bahwa di bagian terdalam diri kita hidup sebuah kebenaran yang memanifestasikan dirinya melalui simbol, melalui emosi, melalui tindakan yang tidak selalu kita pahami, tetapi nyata. Dan jika kamu melihat tanda-tanda ini, jika kamu telah merasakan hubungan ini, jika sesuatu di dalam dirimu memberitahu kamu bahwa apa yang terjadi di antara kamu bukanlah hal yang biasa, dengarkan itu. Percayalah pada intuisi kamu, karena seringkali apa yang kita sebut keraguan hanyalah pikiran yang mencoba memahami apa yang sudah diketahui jiwa. Pada analisis akhir, apa yang kita cari bukanlah pernyataan cinta yang sempurna, tetapi resonansi otentik dari jiwa yang telah dengan tenang memilih milik kita. Tanda-tanda itu ditulis bukan dalam proklamasi besar, tetapi dalam alkimia halus dari prioritas yang berubah, dalam gravitasi yang menariknya kembali ke orbitmu, bahkan ketika logika tidak memberikan penjelasan. Jung memahami bahwa hubungan yang paling mendalam melampaui pemahaman sadar kita. Mereka muncul dari kedalaman tempat diri otentik kita berada, tanpa tersentuh oleh rasa takut atau perhitungan strategis. Ketika seorang pria mengatur ulang dunia batinnya untuk menjadikan kamu bagian penting darinya, ketika energinya bergeser dalam kehadiran dan ketidakhadiranmu, ketika dia menawarkan kerentanannya tanpa baju besi, ini adalah cinta yang mendahului kata-kata. Pengakuan yang terjadi pada tingkat keberadaan. Percayalah pada kebijaksanaan intuisi kamu. Ia memahami apa yang sering terlewatkan oleh pikiran rasional. Karena dalam tarian antara sadar dan tidak sadar ini, antara apa yang dikatakan dan apa yang dirasakan, terletak kebenaran transformatif. Terkadang hati tiba di tujuannya jauh sebelum pikiran menyadari bahwa ia telah menempuh perjalanan. Dan jika kamu telah menyaksikan kesaksian bisu ini dalam tindakan seseorang, yakinlah jiwanya telah membisikkan apa yang belum diakui bibirnya. Ia jauh lebih mencintaimu daripada yang ia bayangkan. Kita akan bertemu di video berikutnya.